Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Marsyanda Pratiwi, NIM 2101020004. Soal nomor 1, bagaimana pendekatan yang digunakan dalam penulisan pesan persuasif? Menurut Groove and Thiel, pendekatan persuasif menggunakan 4 fase yang disebut AIDA model, yakni yang pertama itu attention atau perhatian, di mana perhatian ini pada bagian awal diuraikan bagian pokok yang dapat menarik perhatian agar mau mendengar atau membaca lebih lanjut. Di mana secara objektif, fase attention ini bisa memperoleh perhatian pembaca atau pendengar dengan manfaat yang benar-benar menarik minat real. Misal, pada pamflet terdapat tulisan yang paling besar atau judul. Nah, itu adalah untuk menarik minat pembaca. Selanjutnya itu ada interest atau minat. Hubungkan pesan-pesan yang disampaikan dengan manfaat spesifik yang dapat dinikmati oleh audiens, di mana secara objektif fase interest ini membangun minat pembaca dengan menjelaskan manfaat lebih lanjut sesuai dengan logika atau emosinya. Selanjutnya ada desire atau keinginan. Di sini ide pendukung dikembangkan agar audiens merasa membutuhkan atau bersedia mengambil tindakan seperti keinginan komunikator. Secara objektif, membangun keinginan untuk menunjukkan bagaimana tawaran kita benar-benar membantu audiens. Selanjutnya ada action atau tindakan. Bagian akhir pesan digunakan untuk meminta audiens melakukan tindakan seperti yang diinginkan oleh komunikator. Secara objektif, fase action ini membangkitkan keinginan yang kuat untuk mengambil tindakan yang mudah dan menyediakan prasarana yang nyaman untuk mengambil langkah selanjutnya. Selanjutnya soal nomor 2, bagaimana etika komunikasi bisnis yang berlaku dalam perusahaan? Dalam dunia kerja, berkomunikasi tentunya tidak lepas dengan bagaimana cara karyawan berkomunikasi dengan atasan ataupun sebaliknya, yang masih terkadang menemui kendala. Kendala tersebut dapat terjadi, sering merasa khawatir ketika akan berbicara dengan atasan, misalnya seperti tampak menggurui atau merasa takut bahwa pendapat yang dikemukakan tidak sesuai dengan keinginan atau tidak didengar. Kasus kesalahpahaman dalam etika berkomunikasi inilah yang menyebabkan sering terjadi konflik dalam dunia pekerjaan. Peran seorang pemimpin disinilah yang menjadi faktor yang akan mempengaruhi kualitasnya dalam memimpin perusahaan. Selain faktor mentalitas, visioner, tentunya faktor terpenting lainnya kemampuan mengelola bawahannya, yaitu dengan kemampuan berkomunikasi terhadap pimpinan. Kemampuan berkomunikasi yang baik akan membantu dalam semua proses yang ada dalam perusahaan, sehingga pemimpin harus mampu mempengaruhi bawahannya untuk berbuat perubahan untuk mencapai visi dan misi perusahaan, sehingga tujuan yang ingin dicapai perusahaan dapat terwujud. Berikut etika komunikasi bisnis yang berlaku dalam perusahaan. Yang pertama, penggunaan bahasa yang sesuai. Dalam berkomunikasi, tentunya yang menjadi sorotan utama yaitu pemilihan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi antar karyawan maupun dengan pimpinan. Sebaiknya pemilihan bahasa menggunakan bahasa yang formal karena bahasa formal merupakan bahasa yang paling aman dan memiliki kesan untuk rasa saling menghargai di dalamnya. Yang kedua, memastikan intonasi suara yang jelas. Intonasi yang jelas akan menimbulkan berjalannya komunikasi dengan baik. Karena intonasi yang kurang jelas dapat menyebabkan pesan yang disampaikan tidak dapat diterima dengan baik atau miscommunication, sehingga ini dapat menyebabkan kesalahpahaman. Untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya menggunakan intonasi yang jelas, misalnya dalam pengucapan huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Yang ketiga, antusias dalam berkomunikasi. Antusias dalam berkomunikasi dapat diperlihatkan dengan cara mendengarkan dengan seksama, menunjukkan rasa ketertarikan saat mendengarkan lawan bicara, dan juga menyimak apa yang dibicarakan dan diakhiri dengan memberikan pendapat atau masukan jika ada pesan dalam komunikasi tersebut. Yang keempat, jangan berbicara arogan. Mendengarkan dengan seksama dan memberikan tatapan mata dalam berkomunikasi merupakan cara yang baik digunakan dalam beretika, baik dengan karyawan maupun dengan atasan. Tetapi dalam menanggapi atau memberi masukan saat berkomunikasi, yaitu dengan mengeluarkan kemampuan ilmu yang kita miliki meskipun dirasa bahwa kita lebih pintar terhadap lawan bicara, hal tersebut yang harus dihindari, karena akan menjadi sangat arogan untuk didengar dengan lawan bicara dan dapat menyebabkan adanya kesalahpahaman antar pihak.
Yang kelima, bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Komunikasi nonverbal merupakan bentuk dari hasil interaksi antar individu dalam berkomunikasi. Ekspresi-ekspresi tertentu dapat dianggap sebagai suatu tanda bagi lawan bicara, sehingga harus berhati-hati dalam memperlihatkan bahasa tubuh dan juga ekspresi wajah dalam berkomunikasi, supaya tidak menimbulkan sikap atau ekspresi yang dapat menyinggung lawan bicara atau sebaliknya. Yang keenam, menjaga sikap profesional. Sikap profesional dalam berkomunikasi dapat terlihat saat kita bertutur kata pada lawan bicara. Sikap profesional merupakan salah satu cara untuk menjadikan kita lebih dihargai dalam berkomunikasi. Tidak diperbolehkan mencampurkan masalah pribadi dengan permasalahan yang terjadi di perusahaan, karena hal ini dapat berakibat mengganggu kinerja Anda di perusahaan. Selanjutnya, soal nomor 3, bagaimana hubungan komunikasi bisnis dengan akuntansi? Akuntansi dan komunikasi bisnis memiliki keterkaitan yang erat, karena untuk memperoleh laporan keuangan yang andal dan mengkomunikasikan keadaan posisi keuangan, hal-hal yang berkaitan dengan penyusunannya diharapkan dapat dikomunikasikan dengan baik. Oleh karena itu, akuntansi dan komunikasi memiliki hubungan yang sangat erat, baik secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi bisnis sangat penting karena dengan komunikasi bisnis yang baik, kita menciptakan ruang kerja yang hidup dan mudah bagi kita untuk mencapai tujuan akuntansi, mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi dan kejadian terkait keuangan. Komunikasi bisnis sangat penting bagi seorang akuntan, yaitu karena yang pertama, untuk mempertahankan hubungan dengan klien, yaitu dengan memberikan informasi yang jelas berupa data keuangan untuk menjaga kepuasan klien. Yang kedua, untuk menghasilkan laporan keuangan yang erat dan akurat, memastikan bahwa informasi yang diberikan tersebut harus sesuai atau relevan. Yang ketiga, menjelaskan informasi keuangan kompleks. Dengan adanya komunikasi bisnis, dapat menjelaskan informasi keuangan dengan lebih terperinci dan mudah dipahami. Yang keempat, menyampaikan rekomendasi bisnis. Dari hasil yang telah didapat, kita bisa mengambil keputusan atau analisa survei sendiri. Yang kelima, memahami perubahan regulasi dan kebijakan. Mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan supaya mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.